Kita melanjutkan materi kuliah estimasi sumber daya geologi dan hari ini kita akan membahas estimation error. Jadi seperti dijelaskan pada kuliah sebelumnya, ada satu perbedaan antara estimasi sumber daya untuk batu bara dan estimasi sumber daya untuk mineral. Kalau Anda membayangkan batu bara, begitu Anda datang ke lapangan, Anda bisa melihat langsung ketebalan batu bara. Tetapi pada saat kita mengambil mineral, Anda belajar di teori eksplorasi, maka yang Anda dapat pada saat itu adalah sampling batuan yang kemudian harus dilihat kadar mineral yang Anda cari dalam batuan tersebut. Nah, karena itu di kuliah sebelumnya kita membahas bagaimana data tersebut kita treatment sebelum nanti kita menggunakan perangkat lunak. Jadi sekarang sudah cukup banyak sekali perangkat lunak yang digunakan, tapi sebetulnya yang harus Anda perhatikan sebagai geologis adalah bagaimana kita mengolah data tersebut. Karena apa? Perangkat lunak adalah garbage in, garbage out. Artinya apa yang Anda masukkan, itu pasti akan mendapatkan hasil. Nah, lanjutan dari yang kemarin, sekarang kita membahas 4 hal. Yang pertama adalah estimation of the error. Ya. Jadi, pertanyaan yang muncul ketika kita bicara estimasi, sebetulnya berapa besar confidence interval yang kita percayai bahwa itu akan menghasilkan sumber daya tidak terlalu besar kesalahan. Nah, kemudian di kuliah kemarin sudah disebutkan bahwa data geologi umumnya itu tidak terdistribusi normal. Makanya kemudian berkembanglah kriging. Ya. Nanti di kuliah berikutnya kita akan membahas apa dan bagaimana kriging itu kita gunakan. Tapi di sini kita yang perlihatkan bahwa ketika data tersebut tidak berdistribusi normal, maka ada yang disebut dengan skewness. Skewness ini artinya data Anda tersebut dia tidak simetri. Apa itu simetri akan saya coba perlihatkan beberapa contoh. Nah, karena memang dia tidak terdistribusi normal, maka kemudian apakah data tersebut memiliki log normal distribusi? Kita coba bahas di sana ya, tentang log normal distribusi. Ya. Oke, dan kenapa juga tadi ya, kenapa saya mengulang, kenapa kita perlu skewness? Karena kalau Anda mendengar istilah di tambang emas misalkan, selalu ada cut grade. Jadi grade itu di-cut, pada level mana harus kita meng-cut, dan itu dilihat dari skewness tadi itu. Nah, setelah itu, mungkinkah ada distribusi lain ya, dengan kita menggunakan yang kuliah sebelumnya ini? Adakah distribusi lain di dalam analisa mineral deposit ini? Kita coba lihat nanti ya. Dan saya telah menyiapkan materi ya, upload bab ini sudah ada di dalam e-learning. Nanti Anda silahkan melihat petunjuk pengerjaan yang ada di slide. Di kuliah sebelumnya Anda telah melakukan dengan menggunakan, diharapkan Anda menggunakan Excel. Anda telah mencoba menghitung mean, harian, kemudian standar deviasi ya. Nah, dari data tersebut ya, Anda ini misalkan contohnya contoh yang ZN ya. Anda mendapatkan nilai X bar-nya itu kan 50 ya, 50,5% ya.
Oke. Ini ada angka di sini. Oke. Kemudian Anda tahu standar deviasinya. Standar deviasinya adalah di perhitungan sebelumnya saya perlihatkan sebesar 2,3%. Jadi data Anda tersebut 2,3%, ya, itu merupakan nilai standar deviasi. Oke, itu artinya bahwa ini adalah nilai standar deviasi disebut dengan sebagai point of inflation, ya. Dan ini adalah grade of percentage. Oke, jadi dari data yang saya kumpulkan tadi, ya, ini adalah frekuensi samplingnya. Anda bisa mencoba, silakan Anda gunakan data Anda dalam bentuk gambar seperti ini, sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah di atas standar deviasi dan ini adalah di bawah standar deviasi. Nah, nilai ini yang kemudian digunakan di dalam menghitung cadangan tadi. Nanti kita akan menggunakan nilai estimasi cadangan, ya. Jadi kalau ditanya seberapa besar kandungan Zn, karena misalkan nanti pada akhirnya kita akan menghitung jumlah Zn dari sampel yang Anda gunakan. Anda pertama kembali harus memahami mengenai teori eksplorasi, ya. Oke. Itu artinya confidence. Jadi ini adalah pembahasan mengenai confidence level, ya. Oke. Nah, salah satu hal yang menjadi challenging di dalam eksplorasi mineral adalah yang disebut dengan hukum law of error propagation, ya. Propagation. Dari mana kondisi ini lahir? Ini tidak terlepas dari kondisi antara pengeboran dengan data yang Anda ukurkan. Anda bisa lihat di chapter 73 itu ada pembahasan lebih detailnya, dan di sana menggunakan persamaan ini, ya. Oke. Nah, nilai-nilai ini alfa ini adalah sudut inklinasi dari borehole, ya, lubang bornya. Anda ingat-ingat kembali di kuliah eksplorasi sumber daya mineral, eksplorasi mineral terutama. Dan beta ini adalah dip, ya, dip dari tubuh mineral tadi, dip of ore body, ya. Oke, jadi bagaimana kita menghubungkan dua parameter ini, ya, dua parameter antara data yang Anda kumpulkan dengan kenapa yang Anda dapatkan itu adalah data ini, ya. Padahal ketika kita mengukur estimasi itu adalah tergantung dari kondisi ini. Makanya kemudian kita bicara length of intersection tadi. Oke. Apa? Karena sebetulnya yang kita cari adalah true thickness. Oke. Jadi ketebalan yang sebenarnya dari lapisan tersebut, ya, kalau dia bisa bersifat lapisan, sebetulnya berapa? Sebetulnya sebesar apa? Dicontoh di situ dihasilkan dalam bentuk gambaran seperti ini. Oke, jadi di perhitungan di sana, ya, Anda jika baca lebih detail, Anda selalu ada hubungan error of thickness terhadap drill hole, ya. Nah, yang Anda lakukan di dalam hal ini Anda menggunakan perhitungan secara manual. Sekarang di beberapa perangkat lunak ini sudah dilakukan oleh oleh software, ya. Tapi poin utama dari yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Anda harus memahami ketika Anda mendapatkan angka-angka dari model, Anda harus kembalikan kepada kemungkinan atau hukum law of propagation, ya. Anda kembali baca di situ bagaimana kita memahami grafik ini. Silakan Anda jelaskan di dalam PPT yang akan Anda susun berikutnya. Oke. Ya. Nah, berikutnya kita akan membicarakan mengenai skewness of distribution.